Pagi itu, suasana istana negara tampak biasa. Para ajudan, sekretaris pribadi, dan pasukan pengamanan presiden menjalankan tugas seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari Pak Jokowi. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Sorot matanya redup, dan suaranya serak saat menyapa para staf. "Ada yang salah dengan Pak Presiden," bisik seorang ajudan kepada rekannya. Sejak seminggu terakhir, Pak Jokowi mengeluh kelelahan yang tak biasa. Setiap pagi, ia bangun dengan tubuh gemetar, kepala pusing, dan suhu tubuh yang naik turun. Tim dokter kepresidenan sudah diperiksa, hasilnya nihil. Tak ada tanda-tanda infeksi, virus, atau kelainan organ. Yang lebih mengherankan, setiap pukul 3 dini hari, Pak Jokowi terbangun tiba-tiba. Ia berkeringat dingin dan selalu melihat bayangan seorang wanita tua berdiri di sudut kamar, memandangi dirinya dalam diam. "Siapa wanita itu?" tanya Pak Jokowi lirih pada dirinya sendiri. Wanita itu tak pernah berbicara, hanya berdiri diam, matanya kosong namun menusuk. Setelah beberapa menit, ia menghilang begitu saja. Anehnya, hanya Pak Jokowi yang bisa melihatnya. Tak ingin membuat panik, Pak Jokowi merahasiakan hal ini. Namun, saat menghadiri rapat terbatas mengenai ketahanan pangan, tubuhnya mendadak lemas. Ia jatuh pingsan seketika. Kejadian itu menggegerkan istana. Tim medis langsung memeriksa, tapi semua hasil tetap normal. Tidak ada penyebab medis yang bisa menjelaskan kejadian ini. Malam harinya, Pak Jokowi memutuskan untuk berbicara dengan orang kepercayaannya, seorang ulama sepuh bernama Kiai M. Asum, yang pernah membantunya di masa kampanye pertama dulu. "Pak Kiai," ujar Jokowi pelan lewat telepon, "saya butuh bantuan jenengan. Ada yang aneh dengan tubuh saya. Saya seperti diserang sesuatu yang tidak kasat mata." Kiai M. Asum hanya terdiam sejenak sebelum menjawab, "Besok pagi saya datang ke istana. Tapi sebelumnya, mohon jangan tidur sebelum jam 3 malam ini. Dan jika sosok itu datang lagi, jangan takut, baca doa ini." Sambil memberikan bacaan lewat telepon. Malam itu, Pak Jokowi duduk di tepi ranjang. Jam dinding berdetak pelan menuju pukul 3. Dan seperti sebelumnya, tepat jam itu, sosok wanita tua kembali muncul. Tapi kali ini, dia berjalan mendekat. Wanita tua itu kini berdiri hanya 2 meter dari tempat tidur presiden. Wajahnya keriput, matanya kosong, rambut panjang tergerai, dan tubuhnya mengenakan kebaya lusuh. Pak Jokowi menggenggam tasbih pemberian Kiai M. Asum, lalu mulai membaca doa dengan lirih. Wanita itu berhenti. Sorot matanya yang tadinya tajam, kini tampak bergetar. Suara lirih keluar dari mulutnya. "Kenapa kau abaikan tanah kelahiranku?" bisiknya. Pak Jokowi terpaku. Ia tak paham maksud dari kalimat itu. "Tanah mana maksudmu?" tanya Pak Jokowi perlahan. "Wonosari, tanah leluhurmu. Kau lupakan janji saat kau kecil. Kau bilang akan kembali dan menebus sejarah," jawabnya perlahan sebelum menghilang dalam kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Esok paginya, Kiai M. Asum datang dengan membawa 2 orang santri dan sebuah kitab tua dari zaman kolonial. "Ada yang menarik dari kitab ini, Pak Presiden. Di sini tertulis tentang seorang pemimpin besar yang akan jatuh sakit misterius jika lupa dengan akar sejarahnya," jelas sang Kiai sambil menunjukkan halaman yang usang. Pak Jokowi terkejut melihat bahwa dalam kitab itu, ada ilustrasi seorang pria berpakaian seperti dirinya. Tak bisa dipercaya, tapi terasa nyata. Menurut Kiai M. Asum, di sebuah desa tua di Wonosari, dahulu pernah hidup seorang tokoh spiritual bernama Nyi Ratri, seorang wanita sakti yang membela rakyat saat penjajahan. Ia bersumpah akan menjaga keturunan rakyat desa itu hingga akhir zaman. Namun, jika keturunannya menjadi penguasa dan melupakan leluhurnya, kutukannya akan datang berupa penyakit tak kasat mata. "Pak Jokowi," ujar Kiai M. Asum pelan, "bisa jadi jenengan adalah keturunan dari Nyi Ratri." Pak Jokowi terdiam lama. Ia mulai mengingat masa kecilnya, saat almarhum neneknya sering berkata, "Kamu besar nanti akan menjadi orang penting. Tapi jangan lupakan asal-usulmu." Ya, Le. Hari itu juga, Presiden memutuskan untuk pergi secara diam-diam ke Wonosari. Ia ingin menyelidiki langsung kebenaran ini. Ia tinggalkan istana dalam pengamanan terbatas, hanya ditemani ajudan dekat dan Kiai M. Asum. Sesampainya di desa terpencil, mereka menemukan makam tua bertuliskan, "Nyi Ratri, pelindung leluhur." Di depan makam itu, Pak Jokowi duduk diam, memejamkan mata, dan berserah. Anehnya, sejak malam itu, ia tak pernah lagi melihat wanita tua itu. Tubuhnya kembali segar, tidurnya pulas. Semua rasa sakit yang tak terjelaskan lenyap begitu saja. Namun, satu pesan dari Kiai M. Asum terus terngiang di benaknya. Setiap pemimpin adalah penjaga sejarah bangsanya.
Jika sejarah dilupakan, maka roh masa lalu akan menagih janji. Selesai.